Salam sejahtera saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat, dipenuhi sukacita dan diberkati melimpah oleh Tuhan, serta menjadi berkat dimanapun kita berada. Pada renungan kali ini kita akan memahami lebih dalam mengenai berkat lebih besar ketika dibagi dengan lainnya. Apakah yang dimaksud dengan berkat yang berlimpah ketika kita berbagi? Bagaimana kita dapat memberikan berkat kepada sesama? Dan apa saja contoh nyata dari berkat berlimpah melalui berbagi yang terdalam dalam Alkitab? Mari kita telaah bersama dengan sesama. Saudara-saudara yang terkasih, kita tentu mengharapkan berkat dari Tuhan. Berkat yang melimpah tak tertandingi, melampaui segala permintaan dan pikiran kita. Namun sudahkah kita menyadari bahwa berkat yang Tuhan anugerahkan bukanlah untuk kita simpan sendiri, tetapi untuk kita bagikan kepada sesama, karena berkat yang terasa paling besar adalah ketika kita berbagi, dan inilah yang membahagiakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kisah nyata ini memberikan inspirasi tentang berkat yang melimpah melalui berbagi. Sebuah kisah tentang sosok wanita bernama Rina. Rina menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga, tinggal sederhana bersama suami dan 2 anak di sebuah kota kecil. Rina dikenal rajin dan cerdas dalam mengatur kebutuhan rumah tangga. Tidak hanya itu, Rina juga setia dalam memberikan persepuluhan dan persembahan kepada gereja. Suatu hari Rina mendapati kabar bahwa ia memenangkan undian berhadiah dari sebuah produk kecantikan yang pernah ia beli. Hadiahnya adalah uang senilai 100 juta rupiah. Kegembiraan dan syukur mengisi hati Rina. Rencananya uang tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, seperti lemari es, mesin cuci, dan televisi baru. Namun sebelum Rina melaksanakan rencananya, berita kebakaran besar mengejutkan kota tersebut. Banyak rumah hangus, terbakar, dan warga kehilangan tempat tinggal dan harta benda. Rasa iba dan simpati menghampiri Rina saat melihat penderitaan sesama. Rina merenung dalam hati. Pertanyaan muncul, apakah ia seharusnya melanjutkan rencana membeli barang-barang pribadinya atau membantu para korban bakaran? Dengan doa dalam hati, ia mencari petunjuk kepada Tuhan. Setelah berdoa, suara lembut di dalam hati Rina berkata, "Berbagilah sebagian dari berkatmu kepada mereka yang membutuhkan. Aku akan berkati langkahmu." Rina memutuskan untuk mendengarkan suara hatinya. Sebagian uang hadiahnya diberikan kepada para korban kebakaran. Rina tiba di tempat kejadian, memberikan sumbangan dengan kasih dan perhatian. Ia juga memberi semangat dan doa kepada mereka. Para korban kebakaran begitu terharu dan bersyukur atas bantuan Rina. Ucapan terima kasih melimpah, doa penuh zikir terpancar untuk Rina. Kesejahteraan dan sukacita memenuhi hati Rina. Uang yang diberikanlah bukanlah sia-sia, melainkan menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Kisah Rina adalah bukti nyata tentang berkat yang berlimpah melalui berbagi. Alkitab penuh dengan contoh serupa. Salah satu di antaranya terdapat dalam ayat 2 Korintus 9 ayat 6-7. Barang siapa menabur sedikit, ia akan menuai sedikit juga. Dan barang siapa menabur dengan berkelimpahan, ia akan menuai dengan berkelimpahan juga. Biarlah masing-masing memberi menurut maksud hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat ini mengajarkan bahwa memberi seperti menabur benih. Sesuai dengan yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Bila kita memberi dengan sedikit, kita akan menerima hasil sedikit pula. Namun lebih penting adalah sikap hati kita saat berbagi. Berbagilah dengan sukacita, bukan karena kepaksaan atau kerelaan yang setengah hati. Tuhan menyenangi mereka yang memberi dengan sukacita, dan dalam itulah Tuhan akan melimpahkan berkat, baik materi maupun spiritual. Selain kisah Rina, ada juga kisah Nabi dan Rasul yang menunjukkan berkat lebih besar ketika dibagi dengan lainnya. Kisah ini adalah tentang Elisa. Elisa seorang nabi yang hidup di zaman raja-raja Israel. Elisa melakukan banyak mujizat dan ajaib di hadapan Tuhan dan umatnya. Suatu hari Elisa pergi ke sebuah kota bernama Sunem.
Di sana ada seorang wanita kaya yang sangat menghormati Elisa dan selalu menyediakan tempat tinggal dan makanan untuknya setiap kali ia lewat. Wanita itu tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Elisa pun merasa tergerak untuk memberkati wanita itu. Dia berkata kepada wanita itu, "Karena engkau telah menunjukkan kasih-Mu kepadaku dengan segala cara ini, maka tahun depan pada waktu seperti ini engkau akan memeluk seorang anak laki-laki." Wanita itu tidak percaya dan berkata, "Janganlah tuanku memperolok-olok hamba-Mu ini." Namun perkataan Elisa benar-benar terjadi. Tahun depan wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki. Wanita itu sangat bersyukur dan gembira atas anugerah Tuhan yang diberikan melalui Elisa. Kisah Elisa adalah salah satu contoh terbesar dari berkat lebih besar ketika dibagi dengan lainnya. Karena kemurahan hati wanita itu kepada Elisa, ia mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan, yaitu seorang anak laki-laki. Dari dua kisah yang telah kita dengar di atas, kita memperoleh hikmah tentang berkat yang melimpah dalam berbagi. Tuhan tidak pernah mengecewakan mereka yang rela berbagi dengan tulus kepadanya dan sesama. Berkatnya akan selalu mengalir kepada mereka, tidak hanya dalam hal materi tetapi juga dalam hal rohaniah. Namun tetap diingat bahwa niat kita dalam memberi bukan semata-mata untuk mendapatkan berkat dari Tuhan, melainkan sebagai bentuk kasih kita padanya, rasa hormat kita kepadanya, dan rasa syukur atas segala anugerahnya. Berbagi dilakukan karena kita ingin menjadi alat berkat bagi sesama. Demikianlah renungan kita saat ini tentang berkat lebih besar ketika dibagi dengan lainnya. Semoga renungan ini bisa memberkati kita semua dan menginspirasi kita untuk semakin murah hati kepada Tuhan dan sesamanya. Sampai jumpa di video renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.